Shalom, selamat pagi semua Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Bertemu dalam renungan pagi bersama saya. Dan saya berdoa pagi ini Anda tetap sehat dan diberkati oleh Tuhan. Nah, sebelum kita renungan sejenak, belajar firman, kebenaran-kebenaran yang terkandung di dalam Alkitab, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak berkati renungan pagi ini. Biarkan semua kami terus kuat dan memiliki keyakinan yang teguh dan komitmen di hadapan-Mu. Berkati renungan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, renungan saya pagi ini akan saya ambil dari Kitab Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Ayat yang sangat berat, tapi saya tahu bahwa Tuhan menuntut kita, Tuhan mau kita memiliki ini. Matius 16 ayat 24 firman Tuhan, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikut aku. Barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikut aku. Yang diberkati adalah mereka yang mendengar firman, tapi terlebih lagi yang mengerjakan firman itu. Nah, pagi ini saya mau sharing tentang komitmen. Dan ayat ini menunjukkan sebuah standar di mana pengikut-pengikut Kristus harus bersikap dan harus memiliki kualitas pribadi yang disebutkan di dalam Matius 16 ayat 24 ini. Nah, sekali lagi saya mau baca supaya menjadi rema kita dikuatkan pagi ini dan kita terus makin teguh di tengah dunia yang mulai goyang, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata begini, Matius 16 ayat 24. Barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata komitmen itu artinya adalah sebuah tindakan yang secara sadar untuk melakukan sesuatu. Jadi ada tindakan yang dilakukan dengan sadar, dengan penuh pengertian untuk mengerjakan sesuatu. Dalam hal ini, konteks ini, pagi ini, dalam hal mengikut Tuhan. Kita harus punya komitmen untuk mengikut Tuhan. Karena komitmen itu yang membuat kita punya kesetiaan, kita punya ketekunan. Nah, firman Tuhan juga menyadarkan kepada kita hari ini ada beberapa poin yang mau sharingkan 3 poin hari ini. Tapi paling tidak kita udah mulai mengerti bahwa kita harus punya komitmen kepada Tuhan. Komitmen itu mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Komitmen itu mau memberikan yang all out yang kita punya semuanya buat Tuhan gitu. Nah, komitmen ini tidak mudah karena komitmen ini membutuhkan pengorbanan. Komitmen ini juga tidak menjadi gampang karena membutuhkan pengabdian. Komitmen ini membutuhkan kesetiaan. Komitmen membutuhkan sebuah sikap yang gigih, sikap yang tekun. Dalam jangka waktu yang cukup lama, kesetiaan. Makanya kan ada pujian, ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku. Artinya punya komitmen sampai selesai. Melayani sampai tua, melayani sampai akhir, melayani sampai semua rencana Tuhan digenapi. Itu komitmen. Sekali lagi, komitmen itu adalah sebuah tindakan sadar untuk mengerjakan sesuatu. Dalam konteks pagi ini, kita punya kesadaran untuk kita mengikut Tuhan sampai akhir hidup. Nah, 3 poin yang pagi ini kita bisa belajar tentang komitmen menurut Matius 16. Nanti Anda baca satu perikop di situ dikatakan bagaimana Yesus mulai memberitakan hal-hal menjelang penderitaannya di atas kayu salib dan juga syarat-syarat mengikut Yesus. Perhatikan yang pertama, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Menyangkal diri itu artinya tidak mengakui dirinya lagi. Menyangkal diri itu tidak mengenal diri lagi. Hidupnya hanya tentang Tuhan. Hidupnya adalah apa yang Tuhan mau. Hidupnya adalah apa yang Tuhan mau kehendaki. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sulit, Pak? Iya, makanya di awal saya sudah bilang butuh ketekunan, butuh kegigihan, butuh pengabdian, butuh pengorbanan. Ada sakit di sana, diperlukan kesediaan untuk menderita, diperlukan kesediaan untuk mengalami rasa yang sakit. Menyangkal diri itu artinya banyak mencari kehendak Tuhan dan bukan maunya diri, memiliki semangat untuk supaya rencana Tuhan digenapi.
Yang jelas semangat untuk apa? Semangat untuk belajar firman, semangat untuk mencintai firman, semangat untuk hidup di dalam firman. Hari-hari ini kita butuh firman, karena firman itu pelita, karena firman itu terang. Tanpa firman kita akan terombang-ambing, tanpa firman kita akan menjadi goyah dan menjadi anak gampang di tengah dunia yang semakin hari semakin sulit dan semakin berat. Karena di tengah situasi yang sulit inilah kita akan melihat anak-anak Tuhan bahkan menjadi terang di tengah dunia yang gelap ini. Yang pertama, menyangkal diri. Menyangkal diri itu artinya tidak mau mengenal dirinya sendiri lagi, mengalahkan egonya, mengalahkan kesombongannya, dan mengizinkan Tuhan bekerja di dalam dirinya, terus mengikuti kehendak Tuhan. Yang kedua adalah memikul salib. Memikul salib itu bukan sekedar kita punya aksesoris salib, pakai kalung salib, di rumah ada tanda salib. Salib itu kan berbicara kematian. Ya kan? Salib itu berbicara hukuman yang paling memalukan pada saat itu. Pada zamannya Tuhan Yesus Kristus disalib. Lalu orang yang mau disalib itu sebelum dia disalib, dia harus memikul salibnya sendiri. Jadi orang yang mau dihukum mati dengan disalib itulah yang dia yang akan memikul salibnya. Dan saya tidak tahu hari ini salib apa yang harus kita pikul. Nah, itulah sebabnya untuk komitmen ini kita butuh disiplin. Kita butuh kesediaan untuk menderita seperti Yesus menderita, dipermalukan, dicambuki sepanjang jalan. Ya walaupun waktu itu ada Simon dari Kirene, tapi pada intinya salib itu bicara penderitaan, salib itu bicara kematian, salib itu berbicara dirinya yang diserahkan untuk dihukum mati. Dibutuhkan kedisiplinan untuk kita bisa sampai kepada rencana Tuhan. Ingat waktu Tuhan Yesus di Getsemani, waktu dia bertukar pikiran, dia berdoa dengan Bapaknya, dia berkata, sekiranya cawan ini lalu daripadaku, ambil Tuhan, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Artinya dia rela, dia siap, dia memberikan dirinya, diserahkan untuk rencana Tuhan di dalam hidupnya digenapi. Bagian yang kedua adalah memikul salib. Komitmen itu adalah berani memikul salib. Supaya apa? Rencana Tuhan digenapi. Komitmen itu adalah berani menyangkal dirinya untuk supaya Tuhan yang dikenal di dalam dirinya. Bagian yang terakhir adalah mengikut Kristus. Artinya mengikuti kebenaran firman, mengikuti hidup Yesus di dalam dirinya. Itu tercermin dengan jelas. Memberi yang terbaik dan siap mengalami dan memberi yang terbaik sepanjang umur hidupnya bagi kemuliaan Tuhan. Poin yang pertama adalah sangkal diri, menyerahkan ego kita, menyerahkan rencana kita, menyerahkan tujuan kita, dan kita memberikannya kepada Tuhan supaya rencana Tuhan yang jadi. Yang kedua, memikul salib, berani menderita, berkorban, memberikan dirinya untuk diserahkan bagi memenangkan banyak orang. Ya kan, kita kan surat Kristus supaya orang melihat kita dan mereka melihat Kristus dalam kita dan mereka memuliakan Tuhan. Yang ketiga, mengikut Kristus. Yang dicari sekarang adalah Kristus yang tercermin di dalam umat dan gerejanya. Itu saja renungan saya pagi ini. Komitmen, ingat, adalah sebuah keputusan sadar untuk kita mengerjakan sesuatu. Dalam hal ini adalah menyangkal diri kita. Komitmen untuk apa? Memikul salib setiap hari. Yang ketiga adalah mengikut Yesus sampai selesai, sampai garis akhir, sampai semua rencana Tuhan itu digenapi dalam diri kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, firman sederhana, renungan pagi ini biarkan memberkati semua yang mengikuti channel ini, dan makin hari kami makin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hidup kami makin hari mencerminkan Kristus di dalam diri kami. Berkati semua yang mengikuti channel ini di dalam berkat Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya David Ari. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Ikuti renungan-renungan pagi yang simple, sederhana setiap Kamis jam 6 pagi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Terus semangat, semangat terus. Amin.